Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi. Salam sejahtera buat bosku semua ya, dan sehat selalu. Terima kasih buat bosku yang sudah mampir. Jangan lupa kita ngopi ya sambil nonton video dari belajar ternak ini ya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya ya. Oke bosku ya, ini ada mesin tetas otomatis ya, mesin tetas otomatis kapasitas 200 butir ya, dan ini pesanan orang Tangerang ya, dan hari ini sudah siap untuk dikirim ke Tangerang ya. Oke, dan mesin teras kapasitas 200 ini menggunakan 2 timer ini ya. Ini menggunakan 2 timer karena yang pesan itu request menggunakan 2 timer ya. Dan tujuan menggunakan 2 timer ini agar rak yang atas dan bawah itu bisa diatur sesuai yang diinginkan. Jadi maksudnya itu bisa diatur berputar yang berbeda ya. Jadi atas bisa berputar sendiri menggunakan 1 timer, yang bawah juga bisa berputar secara otomatis menggunakan satu timer yang di bawah ya. Jadi berputarnya bisa diatur nggak bareng gitu loh ya. Oke, akan saya buka dulu ya untuk mencontohkan ya. Nah, dalamnya seperti ini bosku ya. Oke, kita perdekat. Nah, ini rak yang atas ini menggunakan 1 timer tersendiri, dan rak yang bawah juga menggunakan 1 timer tersendiri. Nah, ini tujuannya ketika kita masukkan telur misalkan 100 butir dulu yang di atas itu, jadi yang di bawah bisa dikosongkan dulu, misalnya telurnya belum ada ya, itu bisa difungsikan yang di atas dulu saja dengan menyalakan 1 timer yang di atas. Nah, kalau kita mau menyusul telur berikutnya ya, setelah seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, itu bisa ditaruh di bawah dan baru dinyalakan timernya. Jadi berputarnya rak ini kalau menggunakan timer ini bisa berputar secara tersendiri ya. Kalau 1 timer kan berputarnya bareng, rak atas dan bawah itu berputarnya bareng ya. Dan itu tergantung pemesan ya. Kalau mau pesan 2 timer ya kita buatkan 2 timer. Kalau mau pesan 1 timer kita juga bisa buatkan 1 timer, karena syarat menetaskan telur kan harus kita diamkan 3 hari dulu sebelum operasi pembalikan atau pemutaran telur ya. Setelah 3 hari baru nanti timernya dinyalain, dan itu sudah proses pemutaran telurnya ya. Oke, kita coba ya untuk nyalakan timernya ya. Ini kita atur 2 detik dulu biar berputar. Nah, ini bos ya, ini sudah mulai berputar, dan berputarnya juga halus sekali. Dan yang bawah tidak berputar, karena apa? Yang timer yang bawah belum dinyalakan ya. Ini timer yang bawah kalau dinyalakan juga ikut berputar. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Kalau kita mau masukkan 100 butir dulu yang di atas, yang di bawah mau nyusul seminggu kemudian, itu bagus dengan menggunakan 2 timer seperti ini ya. Oke, yang bawah coba kita nyalakan juga ya. Oke, ini yang bawah juga sudah berputar ya. Nah, bisa diperhatikan. Oke, jadi seperti itu operasi pemutaran raknya ya, untuk membolak-balikan telur secara otomatis ya. Ini nanti kalau sudah operasi menetaskan telur, kita setting per 3 jam ya. Per 3 jam rak ini akan berputar secara otomatis ya. Dan karena ini kapasitas 200 menggunakan rak atas dan bawah, untuk sistem kehangatannya, lampunya kita taruh di samping dan didorong oleh
kipas ini. Jadi harus wajib menggunakan kipas ya untuk meratakan suhu ke dalam ruangan ini ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kapasitas 200 ini misal lampunya ditaruh di atas, itu nanti suhunya nggak merata. Suhu yang bawah ini dan yang atas ini berbeda, maka harus untuk kehangatannya atau lampu pemanasnya kita taruh di samping dan disedot oleh kipas dan dibuang ke dalam ruangan sini ya. Jadi dengan cara seperti ini suhunya bisa merata di ruangan ini, yang atas maupun bawah itu suhunya bisa merata. Jadi seperti itu ya. Oke, ini kita matikan dan kita nanti kembalikan perputarannya, kita atur di 3 jam ya. Untuk nyalakan dan matikan tinggal tekan saklar ini ya. Nah, kita atur 3H seperti ini ya. Dan untuk lubang ventilasinya kita taruh samping seperti ini ya. Ini ada 2, yang bawah juga, dan ada juga dari sini ya, yang dari lampu pemanas ini. Ini fungsinya supaya udara itu dari luar bisa disedot masuk oleh kipas dan dibuang ke sini. Jadi sirkulasi udaranya itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi udara baru dari luar disedot menggunakan kipas ini dan dibuang di ruangan ini dan keluar dari ventilasi yang ini ya. Jadi sirkulasinya sirkulasi udaranya seperti itu ya. Itu tujuannya supaya udara itu nggak terjebak di dalam ruangan ini ya. Kalau terjebak itu juga bisa mengakibatkan telur kita gagal menetas ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk fungsinya. Oke, kita coba tutup dulu. Dan fungsi dan inti untuk menetaskan telur di mesin tetas itu yang paling penting adalah suhu ya. Suhu kita harus kalibrasikan seakurat mungkin dengan yang dialami ya. Kasus banyaknya gagal menetaskan telur di mesin tetas itu adalah dari pengaturan suhu yang kurang akurat ya. Jadi kita harus lakukan kalibrasi dengan yang di pengeraman alami ya. Untuk cara kalibrasinya seperti ini ada video contohnya ya. Kita taruh alat hygrometer pendeteksi suhu, kita taruh di bawah pengaraman, lalu kita ambil nanti yang muncul berapa kita kalibrasikan ke mesin tetas ya. Dan untuk video-video cara kalibrasian itu di video sebelumnya juga sudah saya bahas ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk yang pesan mesin tetas ke saya itu langsung saya kalibrasikan sekalian ya, langsung saya settingkan semuanya, kalibrasikan semuanya keakuratannya. Jadi yang pesan itu bisa tinggal pakai. Jadi seperti itu. Karena kalau kita nggak lakukan cara seperti itu nanti keakuratan suhunya untuk menetaskan telur di mesin tetas ini tidak akurat. Apalagi seperti alat-alat komponen mesin tetas seperti ini beda satuan. Alat komponen ini kan kemungkinan besar cara mendeteksi suhunya beda satuan itu beda ya, berbeda. Jadi kalau kita langsung buat patokan tanpa mengkalibrasi dengan yang di pengeraman alami itu nanti hasilnya tidak akurat ya, dan itulah yang menyebabkan kegagalan dalam menetaskan telur di mesin ya. Karena alat seperti ini belum tentu seakurat mungkin untuk pendeteksi suhunya ya. Jadi seperti itu, jangan langsung dipakai patokan untuk alat-alat hygrometer seperti ini. Jadi harus kita kalibrasikan dengan yang di pengeraman alami. Jadi seperti itu bos ya. Jadi untuk mesin tetas itu kuncinya itu di pengaturan suhu harus kita benar-benar seakurat mungkin ya. Jangan hanya penampilan mesin tetasnya saja yang bagus ya. Karena saya punya temen dulu ya cerita sama saya ya, beli mesin tetas ya bagus banget mesin tetasnya ya, didesain bagus banget, ada lampu berkilaunya ya, ada lampu-lampu berwarna untuk hiasan lah intinya, biar terlihat megah atau mewah ya. Namun saat dibuat proses penetasan telur itu banyak yang gagal, telur-telurnya banyak yang tidak menetas ya. Dan setelah saya cek memang itu faktornya ya dari pengaturan suhu yang kurang akurat ya, karena tanpa mengkalibrasi dengan
pengeraman alami ya. Jadi seperti itu. Jadi buat bosku, saran saya harus dibenahi atau diteliti dulu untuk suhunya ya, pengaturan suhunya supaya seakurat mungkin ya. Jangan hanya tampilan mesin tetasnya yang mewah namun hasil persentase penetasannya itu tidak bagus ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini untuk pengoperasiannya di samping sini ya bosku. Ini bisa dibuka ya bos. Nah ini bisa dibuka. Jadi misal ada kabel yang lepas atau lampu yang putus itu bisa diganti di sini ya. Jadi mudah sekali, tinggal buka saja ya. Kalau ada lampu yang putus atau kabel-kabel yang terlepas atau gimana, itu bisa dioperasikan di sini ya. Jadi seperti itu bos ya. Oke, jadi ini ya bosku, mesin tetas kapasitas 200 butir, produksi dari saya sendiri ya. Buat bosku yang ingin memesan silakan hubungi saja WA yang tertulis di bawah ini ya. Dan kita bisa kirim-kirim ke seluruh Nusantara untuk mesin tas ini ya. Dijamin aman dalam pengiriman ya. Buat bosku silakan, kalau ingin memesan kapasitas 100, 200, 300, 400, 500 itu bisa ya. Langsung hubungi saja WA yang tertulis. Ingat ya, WA saya hanya ini. Selain WA ini berarti bukan WA saya ya. Oke, jadi itu dulu, sekian review mesin tetas hari ini. Salam sejahtera buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.